Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bersua lagi dalam kajian obrolan pagi kita ini di akhir pekan ya. Suasananya cukup mencerahkan ya, matahari bersinar terang dan tidak seperti biasanya dingin ya. Matahari diperintahkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk membagikan kehangatan bagi kita semua. Sebuah kenikmatan yang subhanallah ya. Oke, seperti waktu-waktu yang lalu kita panjatkan doa dulu untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit kesolehan untuk mereka dan keluarga kelak. Dan begitu juga sebuah ucapan terima kasih untuk seluruh peor-peor tercintaku, baik yang senior maupun yang junior ya, atas doa-doa baik kalian untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semua. Pagi ini sorry, ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini akan kita coba untuk menjawab request dari saudara kita ya. Dan sepertinya ini request yang tercepat aku kasih tanggapan ya. Karena aku terkait ada sebuah sejarah dengan surat yang saudara kita tanyakan, yaitu surat Waqiah. Aku juga tidak mengerti kenapa Waqiah itu lalu diterjemahkan kiamah ya. Itu kan Waqiah terus dalam kurungnya kiamah, itu apakah terjemahan yang tepat kira-kira ya? Karena kalau aku baca dan kalian juga bisa baca substansi keseluruhan dari surat yang ke-56 itu ya, Waqiah itu sudah bukan hanya kiamat saja ya, itu saah juga ada di dalamnya ya. Yang masalahnya berulang kali aku sampaikan, ketika kiamah itu dipahami sebagaimana maknanya daripada sebuah diksi saah, jadi ribet untuk menjelaskan itu, agak sulit juga karena publik terlanjur salah seperti itu ya. Padahal kiamah itu nanti setelah saah dulu. Itu jelas beda kiamah dengan saah. Masalahnya pemahaman makna dari saah digunakan untuk memahami kiamah. Makanya beberapa waktu lalu kita pernah diskusikan kapan ini kita sebagai umat Islam mengalami kiamah. Dan orang yang tidak tahu atau dia masih terbelenggu oleh pemahaman mainstream yang salah tentang makna dari diksi kiamah tentu bingung, itu ya. Tapi yang sudah paham ya, yang mengerti dia bahwa kiamah itu adalah kebangkitan. Oleh sebab itu tidak bisa bahwa kebangkitan itu akan terjadi tanpa adanya sebuah proses education terhadap para generasi-generasi Islam kita. Karena kehidupan itu kan terus berjalan ke depan. Masa depan itu ada di generasi muda kita. Kalau generasi mudanya sudah dijauhkan dari Al-Quran, maka sampai mampus pun nggak bisa kiamah. Gitu loh. Dan itu pun bukan hanya itu saja, metodologi edukasinya juga harus dirubah. Ya. Harus dirubah, cermat, ya. Jadi sanggup menjawab tantangan-tantangan ke depan yang ada. Itu baru kita nanti sebagai umat Islam bisa kiamah. Seperti bagaimana bangkitnya, kiamahnya Yasrib yang dibangun oleh Kanjeng Nabi kita ya, sehingga menjadi Madinah Al-Munawwarah
Itu proses pendidikan. Itu bukan peristiwa yang instan simsalabim abakadabra gitu, enggak. Itu dimulai dari peristiwa hijrah Kanjeng Nabi dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwaroh itu. Dan kalau kita bicara itu nanti terkait dengan yang akan kita bahas tentang surat Al-Muntaha ya. Itu tentang Baiat Aqobah ya. Sebuah perjanjian di ya katakanlah Bukit Aqobah begitu, dan itu terjadi 2 kali kan gitu. Oke, sekarang kita baca request dari teman kita ini ya. Peristiwa historisnya begini. Dulu ayat di dalam surat Waqiah ya. Surat Waqiah itu menjadi wiridku ya, menjadi wiridku. Tahu wirid ya? Wirid itu sebuah amalan yang itu diamalkan secara rutinitas. Itu namanya wirid. Aku dulu dapat advice dari seorang sahabat. Jadi setiap hari aku biasanya ba'da subuh atau kalau sibuk itu ba'da maghrib aku baca Al-Quran 2 kali. Pertama Al-Quran yang ini, yang satu ini ya. Besok lagi satu ini ya. Itu 2 terus begitu ya. Terus surat Waqiah sampai selesai itu setiap hari gitu. Jadi dulu begitu, makanya aku langsung ingat bahwa aku dulu pernah menjadikan surat Waqiah itu wiridku. Cuman karena keterbatasan segala sesuatu ya, termasuk juga waktu dan segalanya yang ada ya, dan kerangka berpikir yang berubah, akhirnya tidak aku baca lagi surat Waqiah menjadi wirid. Jadi aku tetap mempertahankan yang membaca Al-Quran berapa ini, bisa dikatakan satu halaman ini ya. Setiap hari ba'da subuh aku milih waktu ya. Makanya ini aku kasih merah-merah. Ada sesuatu yang perlu aku pahami, jadi aku gampang mencarinya. Jadi kalau dulu 2 kali, baca Waqiah dulu atau baca yang rutinitas per halaman dulu. Tapi kemudian sudah tidak lagi, sekarang aku pertahankan yang membaca per halaman ya. Karena beda, kalau membaca per halaman itu dia deras memahami untuk tahu apa message-nya itu apa yang mau disampaikan ke kita. Tapi yang surat Waqiah itu sebagai wirid itu dia tidak lagi memahami maunya ini apa sih surat Waqiah, enggak begitu. Dia sudah menjadi amalan yang sudah dibaca gitu saja gitu ya. Jadi beda memang. Oke. Surat yang ke-56. Mungkin kalian juga bisa buka Al-Qur'an kalian ya. Semoga kalian juga sudah siap-siap meskipun ini akhir pekan ya. Sebelum nanti berangkat untuk mau liburan bersama keluarga atau gimana gitu. Oke. 56 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini requestnya ada di komentar unggahan terbaru kita kemarin ya tentang superioritas ya. Nanti itu akan kita tutup menjadi berapa seri? Kemarin 6 jadi 7 ya. Cuma nanti judulnya agak menjurus, jadi agak berubah. Tapi tetap dalam satu rangkaian ya. Superioritas keturunan Habib itu apa gitu ya. Oke. Ada di huruf B ya, ada di huruf B ya. Ini namanya dia potong. BA jadinya kalau dia potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus. Apabila berkenan mohon pandangannya dalam kajian tafsir Quran surat Al-Waqiah hari kiamat ya. Depak memang nulisnya begitu. Aku juga tidak tahu kenapa kok di dalam kurungnya itu hari kiamat ya.
Surat Al-Waqiah itu nomornya 56. Ayat yang dipertanyakan nomor 84. Wa antum hina izin tanzurun. Artinya, dan kamu ketika itu melihat. Ya, itu terjemahan ayatnya. Dan kamu ketika itu melihat. Oke, aku ulangi lagi. Dan kamu ketika itu melihat. Itu terjemahan dari Quran surat Al-Waqiah surat 56 nomor ayatnya 84. Kemudian yang ditanyakan ya, ada dua keterangan berbeda sebagai berikut. Pertama, berpendapat bahwa yang melihat adalah orang yang sedang dicabut nyawanya. Jadi orang yang sedang dicabut nyawanya itu melihat nyawanya itu, ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, berpendapat bahwa yang melihat adalah orang lain di sekitarnya yang sedang melihat orang dicabut nyawanya. Demikian dan terima kasih atas kajiannya selama ini. Oke, sama-sama matur nuwun. Terima kasih juga untukmu yang telah menjadi subscribe tercinta ya bersama para senior dan juniornya yang lain. Semoga betah di channel ini ya. Channelnya narasumbernya kalau ngomong blak-blakan, jadi jangan kaget ya. Ya memang begitu karakternya. Bukan bongso alusan kata orang Jawa, tapi bongso kasaran. Tapi ya itu hanya sebatas karakter ya. Bagaimanapun aku mencintai kalian semua ya. Sebagai peor-peor tercinta, kita mencintai dalam sebuah ikatan akidah yang bernama Islam ya. Jadi kita menjadi saudara. Tersaudarakan itu ada dua ya. Bisa tersaudarakan karena genetika ya. Seperti aku dan adikku atau mbakku atau masku itu persaudaraan terikat karena genetika, satu bapak satu ibu. Atau juga ada persaudaraan yang terikat karena akidah, genetika dan akidah ya. Kalau akidah itu ya karena kita sesama Islam itu sudah menjadi tersaudarakan ya. Nanti kalau kalian baca di surat ketiga Ali Imran itu nomornya sudah 100-an itu jelas sekali dikatakan bahwa pada saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Yang dimaksud itu siapa? Bangsa Arab saat itu dalam konteks peperangan Arab itu kan bukan satu yang tidak berbeda-beda ya. Mereka itu berbeda-beda. Arabnya sih ya jangan kamu kira Arab itu satu terus itu seperti Indonesia itu satu warna gitu. Enggak, ada Jawa, Batak, ada Bugis, Makassar, ada Melayu ya, Lampung, banyak macamnya. Di Arab itu juga begitu, meskipun sebuah keunikan di Arab itu dengan daerah seluas itu bahasanya itu satu. Tetapi kalau kita tarik ke bagian yang rinci sebetulnya bahasanya juga dialeknya beda-beda gitu. Ya, bukan satu yang seragam sama semua enggak. Ya member-member lah, seperti Jawa aja bahasanya kan Jawa Timur, Jawa Tengah sudah beda. Nanti ada lagi Jawa paling timur di Using sana, Banyuwangi, beda lagi gitu. Ya. Jadi ketika bangsa Arab itu terpecah belah oleh kesombongan klan ya. Kesombongan klan ya. Karena ada kelompok-kelompok klan di sana, itu justru disatukan oleh Islam lewat akidah. Gitu. Kalau enggak ya perang terus mereka. Ini sebagai bukti bahwa Islam itu mempersatukan. Jadi seluruh, bukan hanya Islam, seluruh dinullah itu perspektifnya mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Dengan satu ikatan yaitu akidah tadi.
menjadi satu, menjadi saudara. Dari sini kalau kita berbicara tentang antropologis ya, tentang budaya dan agama, kita menjadi tahu bahwa Arab itu tidak merubah Islam dan tidak mungkin dan tidak boleh dan tidak bisa. Tapi Islamlah yang merubah Arab. Ini harus tahu. Ya. Nanti itu akan kita kumpas tuntas. Kan selama ini terjadi dikotomi dan menjadi diametral antara Arab dan Nusantara. Itu seharusnya kan dia bersanding bukan bertanding. Ya, nggak bisa. Sesuatu yang diproduk oleh Allah itu lalu akan dibawa otoritas yang diproduk manusia yaitu budaya itu tidak bisa, tidak bisa. Arab Nusantara itu budaya ya, itu nanti kita kaji dalam waktu yang tersendiri. Oke, pertanyaannya gampang-gampang sulit ini ya. Yang dimaksud pendapat yang melihat itu siapa? Orang yang dicabut nyawanya atau orang yang ada di sekitarnya ketika seseorang dicabut nyawanya? Itu pertanyaannya ya. Oke, untuk itu coba kita buka keseluruhannya ya. Kamu bisa buka, jangan di Android agak sulit ya. Di Android itu hanya kalau kita mau instan untuk mempermudah. Tapi untuk mencari satu perikop penuh itu ke kitabnya ya, karena di situ ada guiding ya. Ini sudah dikasih perikop, terima kasih sama Depak ya. Jadi kalau Depak benar ya kita dukung, kalau Depak salah ya kita beri masukan itu salah gitu ya. Nggak apa-apa, itu kan membangun ya. Mengkritisi dengan solusi itu membangun. Bukan hanya sekedar mengkritisi saja, tidak memberikan solusi, itu sih untuk apa? Kalau sekedar nyinyir, mengkritik semua orang bisa ya. Oke, ini alhamdulillah sudah diberikan perikop ya sama Depak ya. Kita tinggal ikuti perikopnya adalah sumpah Allah tentang kemuliaan Al-Qur'an. Jadi itu konteksnya tentang kemuliaan Al-Qur'an ya. Dimulai dari masuknya ayat yang ke-75. Ya. Nanti selesainya itu di 91 sebetulnya sudah selesai, tapi tuntasnya di 96 ya. Yang berikutnya itu penjelasan saja ya, tapi intinya sebetulnya di 90 91 itu sudah selesai ya. Oke. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke terjemahannya ya. Nanti kalau Arabiyunnya kalianlah lebih pintar itu ya. Nanti kalau ada yang perlu kita tarik ke Arabiyunnya baru ke Arabiyunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Waqiah 56 nomor ayatnya 75. Judul perikopnya Sumpah Allah tentang kemuliaan Al-Qur'an. Oke, ayat yang 75. Maka aku, siapa aku? Allah, bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an itu, kalau Allah bersumpah begitu, dan itu logis. Bersumpah itu mesti atas sesuatu yang begitu agung, begitu mulia. Ya. Seperti ini. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Itu betapa kalau kita di malam hari melihat bintang-bintang yang bertaburan itu kan begitu membuat kita terpesona ya. Oke. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Kan tidak mungkin dong. Maka aku bersumpah demi sampah. Ya tidak ono. Sampah untuk apa kok? Tidak ada. Itu logikanya nggak kena, syairnya juga nggak kena ya. Bersumpah itu biasanya yang digunakan itu adalah sesuatu yang agung, yang bagus, yang indah, yang mulia, yang dihormati. Misalkan aku bersumpah demi nama bapak dan ibuku. Nah, karena bapak dan ibu itu orang yang kita hormati. Ya, begitu. Oke. Yang 76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Artinya sumpah yang sungguh-sungguh. Kalau kamu mengetahui. Lihat. Saudaraku, siapa tadi namanya?
namanya diputus sama dia, jadi agak sulit aku. BA ya. Itu kamu muncul ya. Kamu sudah muncul di ayat yang ke-76 ya. Kamu sudah muncul. Perhatikan di situ. Ya. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Makanya aku bilang kan Al-Quran itu turun dalam bahasa dialog, bukan dalam bahasa lagu. Jadi tidak mungkin Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu dilagukan oleh Jibril, tidak mungkin. Tapi kalau kemudian dilagukan, seperti kalian kalau sholat itu cari imam yang lagunya enak itu sudah masuk ke dalam dimensi seni kalau aku bilang. Ya, seni ada seninya di sana. Ya, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau aku tidak, aku kalau sholat itu sedang berdialog maka tidak aku lagukan. Ya, kita sedang berdialog dengan Allah. Hadisnya, kamu seolah-olah melihat Allah, tapi kalau tidak bisa Allah yang melihat kamu. Dan memang kita tidak bisa, seperti yang aku jelaskan kemarin, tidak ada satu makhluk pun yang pernah melihat atau mampu melihat Allah. Maka Allah lah yang melihat kita. Ketika sholat, kita sedang berdialog dengan Allah. Memang sulit merubah paradigma ini, karena mainstream sudah diajari sejak dahulu kala, dan itu turun-menurun kalau sholat itu dilakukan ketika membaca Al-Fatihah dan surat-surat berikutnya. Ya monggo lah, tetapi tidaknya sebagai langkah education, meskipun aku melawan arus, aku telah melakukan itu. Hasilnya, aku tidak pernah dituntut hasil oleh Allah. Tidak pernah. Aku, kamu, kita tidak pernah dituntut hasil dakwah oleh Allah. Yang pernah itu diperintahkan, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi kalau kamu tidak pernah berdakwah, menyampaikan walaupun satu ayat, nanti kamu ditagih. Kalau kamu mampus, kalau kamu mati, kamu ditagih. Makanya aku bilang kemarin, proses belajar dan mengajar itu satu fase tarikan napas. Nah itu satu fase. Ya, kalau kamu belajar itu 50%, kamu mengajar 50%, belajar dan mengajar itu satu paket 100%. Jadi kalau di sini kamu belajar, nanti kamu harus mengajar kepada siapa saja, minimal kepada keluargamu dulu. Itu seperti aku jelaskan kemarin. Oke. Siapa kamu di surat 76 ini? Orang yang menjadi pihak kedua yang dijadikan teman dialog oleh Allah, ya. Apa katanya? Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Itu loh. Ya, jadi si kamu itu ya diberikan penjelasan oleh Allah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ya. Pada kitab yang terpelihara. Ya. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran aja itu kan harus memperlakukannya dengan hormat gitu ya maksudnya ya. Nggak sembarang-sembarang. Oke. Nomor 80 diturunkan dari Rob semesta alam. Jadi min itu ada diksi min itu bukan isim, bukan fiil, dia termasuk harfun ya, kata penghubung. Di sini diartikan diturunkan dari Tuhan ya. Kalau terjemahan Depak, kalau kita lebih asik dari Rob semesta alam. Sekilas saja mumpung kita lewati, diksi min itu polisemi loh ya. Memang sering diterjemahkan min itu sebagai harf atau harfun yang diterjemahkannya dari ya. Jadi di sini diturunkan dari Rob semesta alam ya. Tapi jangan lupa min juga punya diksi lain selain dari ya. Nanti kita bahas itu ketika kita mengkaji surat pertama dari ayat pertama dari surat surat apa ya? Surat An-Nisa mungkin ya. Surat An-Nisa. Coba lihat surat An-Nisa surat 4 ayat pertamanya apa? Itu tentang
nafsin wahidatin ya. Mungkin kalian juga bisa nanti cek ya. Oke. Ini yang jadi pertanyaan ya. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini? Nah, kamunya ditarik ke kamu yang awal tadi yang di 76. Ya. Paham ya? Kamunya itu makanya ini harus kita baca satu perikop biar kita tahu apa? Coba lihat sini. Wahai manusia pertama Tuhanmu yang Oke, betul. Di sini nanti tentang min itu akan aku jelaskan ketika kita mendiskusikan, dan ini janji lama aku belum terpenuhi sampai sekarang, tentang surat An-Nisa ya. Ayat yang pertama ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Ini kan terjemahan-terjemahan yang setelah terkontaminasi Bible ya. Nggak ada manusia diciptakan dari tulang rusuk itu. Ya. Lalu bagaimana hadis tentang yang disampaikan Kanjeng Nabi? Di sana nanti kita akan membahas tentang diksi min itu ya. Oke. Itu sekedar informasi aja. Oke, selanjutnya aku ulangi di surat yang 81, di surat 56 ayat yang ke-81, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini? Kamunya itu lari ke kamu yang ke 76, ayat yang 76 ya. Sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Jadi dia tetap tidak bergeser ya antara Allah dan kamu. Nanti kalau itu kita tarik, ini kan berbalik lagi. Kamu itu siapa? Ya orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Mereka yang meragukan Al-Qur'an gitu ya. Kan ini sumpah tentang kemuliaan Al-Qur'an. Oke. Yang ke-82. Kamu lagi ya. Kamu menggantikan rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Tahu maksudnya ini ya? Yang kasih rezeki itu Allah. Tapi dia malah mendustakan yang memberikan dia rezeki. Itu loh. Bukan dia taat kepada Allah, justru dengan rezeki yang diberikan Allah itu dia melakukan pembangkangan terhadap Allah itu sendiri. Kan kerangka berpikir yang nggak benar itu ya. Orang rezekinya yang ngasih Allah, justru dia membangkang kepada Allah gitu ya. Karena dia membangkang, maka ini ditanya ya. Maka kalau kan gini, kamu membangkang gitu ya. Ini supaya kalian jelas dialognya. Maka yang surat 83 mengatakan, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, ya, ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, kamunya ini kemana? Tarik ke atas, ke yang 76 tadi. Ya, kamunya itu ya pihak yang meragukan kemurnian Al-Qur'an. Ya. Aku ulangi. Maka mengapa? Ini kan tanda kalimat tanya ini. Mengapa? Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan padahal kamu ketika itu melihat, ya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Nah, ini apa ya? Kalau nggak paham redaksionalnya kacau ini. Lihat ini, di surat ke-84 dikatakan padahal kamu ketika itu melihat. Ya. Di surat 85-nya tekstualnya berbalik. Kamu tidak melihat. Nah, ini gimana ini? Gitu ya. Kan bikin kita bingung juga. Di ayat atasnya dikatakan kamu melihat, di bawahnya kamu tidak melihat. Itu kesulitan tersendiri kalau kita tidak paham behind screen dialognya. Tetapi setidaknya kamu, ya, yang ditanyakan kamunya itu orang yang sedang dicabut nyawanya atau orang yang ada di sekitar orang yang dicabut nyawanya. Maka kalau kita lihat di surat 76,
kamu itu adalah orang yang meragukan kemurnian Al-Qur'an. Jadi kamu di sini adalah kamu yang melihat orang dicabut nyawanya. Nah, orang yang dicabut nyawanya itu sebagai penggambaran bahwa kamu itu dikuasai Allah. Kamu ada dalam otoritas Allah. Ya. Ya. Oke. Aku ulangi lagi supaya paham ya. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini? Ya. Kamu menggantikan rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Jadi seolah-olah dia tidak ada yang menguasai gitu loh. Seolah-olah dia itu si kamunya itu powerful, tidak hidup dalam kekuasaan Allah ya. Makanya Allah memberikan sebuah pertanyaan. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan padahal kamunya itu bukan kamunya orang yang mau dicabut nyawanya. Kamunya itu kembali ke ke ayat yang 76, kamu yang tidak seperti yang Allah harapkan ya, justru yang melakukan pembangkangan ya, menggantikan rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah ya. Itu yang dimaksud kamu. Jadi bukan orang yang kamu itu bukan kepada orang yang sedang dicabut nyawanya. Atau ketika aku dicabut nyawaku, tidak. Adapun orang yang dicabut nyawanya itu menjadi penggambaran bagaimana Allah menjelaskan ya. Ya kamu tidak bisa melihat nyawa itu. Gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Padahal kamu ketika itu melihat ya. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya. Maksudnya nyanya itu nyawa dari yang mau dicabut itu daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat. Nah, ini gimana pemahamannya? Di atas kamu itu 84 ya, dikatakan ketika itu kamu itu melihat. Tapi di 85 tetapi kamu tidak melihat. Itu gimana? Ini kesulitan tersendiri ini, oke? Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita maklum kalau Mas atau Mbak yang bertanya ini mempertanyakan hal ini karena memang pelik. Sebetulnya bukan kamunya saja, kalau kamunya lebih mudah, Mas. Lebih mudah, Mbak. Kamunya itu kamu yang di surat 56 ayatnya nomor 76. Jadi kamu itu orang yang diajak dialog dengan Allah supaya dia mengerti bahwa Al-Qur'an itu adalah kemuliaan ya. Itu adalah kemuliaan ya. Makanya bentuk dialognya seperti itu dan menggunakan penggambaran ya dengan pencabutan nyawa itu. Jadi bukan yang orang dicabut nyawanya si kamu itu, bukan. Ya. Ini sudah terjawab ya. Tapi harus tuntas ini tentang melihat. Jadi begini, yang harus kita pahami ya. Padahal kamu ketika itu melihat, artinya si kamu itu pada waktu itu tidak punya kendala penglihatan. Gitu loh. Dia bisa melihat. Indranya itu tidak terkendala sehingga dia tidak bisa melihat, tidak. Dia bisa melihat. Ya. Oke. Maksudnya begitu. Padahal kamu ketika itu melihat, artinya padahal kamu pada saat itu tidak ada satu kendala pun. Jadi secara umum, secara kebiasaan dia ya seperti aku, kalian itu bisa melihat, gitu loh maksudnya. Tidak ada sesuatu yang menjadi kendala, misalkan ada gangguan penglihatan kita di mata kita, di indera kita, atau ada yang menghalangi tira, itu tidak ada. Jadi kita bisa melihat seperti aku melihat kanan kiri ini. Bisa. Pada waktu itu bisa melihat gitu ya. Dan kami dan Allah lebih dekat kepadanya daripada kamu. Allah itu lebih dekat kepada si nyawa yang mau dicabut itu. Tetapi kamu tidak melihat.
Artinya kamu itu tidak mampu melihat karena di sini objeknya nyawa. Nyawa itu tidak bisa kamu lihat. Padahal kamu bisa melihat. Seperti aku, kau, dan kita semua kan bisa melihat nih. Ada apa, ini kan bisa melihat. Tidak ada kendala. Tapi ketika ada sosok di hadapan kita, nyawa itu dicabut, kita tidak bisa melihat nyawa. Tidak bisa. Itu sudah hal yang gaib. Tidak bisa. Itu juga menjadi sebuah jawaban yang kemarin ketika ada yang kebelet mau melihat Allah. Jangankan melihat Allah, melihat ciptaannya yang namanya nyawa saja kita tidak bisa. Jadi kalau konteks mungkin juga nggak bisa melihat nyawa, nggak bisa melihat Allah gitu ya, ditambahkan begitu, ya kurang tepat juga karena di sini yang menjadi pembicaraan nyawanya itu. Kalau Allah sudah jelas nggak bisa dilihat, ini nggak bisa Mbak, nggak bisa Mas, ya. Aku nggak tahu Mbak atau Mas ini, ya. Gini aja. Aku 2 kali mengalami, yaitu ketika nazaknya almarhum bapakku dan mamaku itu yang bisa terlihat adalah hal-hal yang material saja, ya fisiknya seperti itu. Tapi ketika nyawa itu tercabut, ya dicabut, ya keluar dari fisiklinya, ndak bisa ngelihat kita. Aku ndak nampak gitu loh. Tapi kendalaku dalam indera penglihatanku itu ndak terhalang. Ya. Tapi aku ndak bisa melihat. Dan itu juga berlaku ke kamu, ke kita, ke semuanya. Nggak ada yang bisa melihat nyawa itu ndak ada. Ya, ndak ada. Itu yang dimaksud, ya. Jadi secara indera kita bisa melihat, tapi secara faktual ketika kita masuk tentang nyawa, kita tidak akan pernah mampu melihat nyawa itu seperti apa sih, itu enggak bisa. Ya, itu yang dimaksud tentang kamu itu adalah orang-orang yang meragukan Al-Qur'an, ya, maka dicarilah perumpamaan, ya. Ya. Artinya kamu itu hidup di bawah kekuasaan, bukan lepas sakarep-karepmu dhewe, ya. Oke, kita lanjutkan ke ayat yang ke-56. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai? Nah, ya, di 56-nya kan diperjelas. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai, maksudnya tidak dikuasai Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu? Nyawanya orang yang dicabut itu kan nyawanya kan keluar tuh, dicabut tuh. Kalau kamu memang punya otoritas full dalam kehidupanmu, coba sih nyawa orang yang dicabut itu kamu kembalikan. You bisa nggak gitu loh, maksudnya begitu. Jadi itu sebuah pembuktian Allah berdialog untuk sebuah education, mengajari kepada kita kalau kamu bisa mengembalikan nyawa itu, ya berarti kamu hebat. Tapi kan faktanya tidak bisa. Jangan mengembalikan nyawa yang mau dicabut, melihat nyawa itu apakah segi 4, apakah kotak-kotak, apakah limas, apakah kubus, kita tidak pernah tahu. Apalagi mau mengembalikan nyawanya. Tidak pernah bisa kita. Makanya kalau saudara kita, keluarga kita, sahabat kita sakit dan kita pergi ke dokter, itu dokter itu bisanya hanya berupaya saja. Ya, ketentuannya itu tetap otoritasnya itu di Allah. Ya. Ya. Apakah pasti kalau ke dokter pasti sembuh? Kan enggak juga. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Bahkan ada yang langsung wassalam. Karena dokter pun itu juga ada di bawah otoritas kekuasaan, yaitu Allah. Nah, ini lebih gampang menjelaskannya pakai ini. Ya. Jadi kalau kita membawa saudara kita ke dokter, itu kamu dan dokter itu dan semua makhluk sebetulnya itu hanya sebatas ikhtiar. Hasil akhir itu Allah punya kuasa. Ya, apakah mau sembuh atau tidak, gitu, ya. Sama dengan ini, ya. Jadi nomor 86 jelas. Mengapa jika kamu tidak dikuasai? Artinya kan begini. Mengapa kalau kamu memang berkuasa, kamu kok tidak bisa mengembalikan nyawa itu kepada orang yang dicabut nyawanya supaya dia tidak game over? Gitu loh, ya. Ini jelas banget ini, ya, yang 86.
Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai Allah, ya maksudnya, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, kan kan asik ini dialognya. Kalau ente berkuasa, ente itu memang powerful, tidak dibawa kekuasaan gue nih, gampangnya gitu. Coba dong itu orang yang nyawanya dicabut itu ente kembalikan ke tempatnya, maksudnya kembalikan ke jasadnya itu. Apa yang bisa? Kan tidak bisa. Karena di atas saja sudah lebih memperjelas. Kita itu pada kondisi yang tidak ada gangguan indera penglihatan, tapi kita tidak mampu melihat nyawa itu. Lah ketika melihat nyawa aja kita tidak mampu, apakah kita bisa mengembalikan nyawa yang dicabut itu, dikembalikan, masukkan lagi ke jasad yang memiliki nyawa itu? Kan ya tidak bisa. Ya. Oke. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya. Berarti kan kalau kamu masih bertahan bahwa kamu itu berkuasa full, itu tidak benar gitu loh. Ya. Sudah jelas di saat 86 ya. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai Allah, maksudnya begitu ya. Kamu itu hidup di bawah kekuasaan tentunya Allah ya. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya, ini dialognya bagus ini. Sekarang ini baru yang mati itu, yang dicabut nyawanya itu, Mas, itu diceritakan di ayat yang ke-88. Itu menceritakan tentang si jasad yang dicabut nyawanya. Kalau mulai 75 sampai 87 itu tidak, itu dialog antara Allah dan kamu. Kamu itu adalah orang yang diberi penjelasan oleh Allah bahwa Al-Quran ini mulia loh. Ente itu tidak hidup powerful dalam kekuasaan ente loh. Kamu itu ada di bawah kekuasaanku loh. Gitu loh ya kalau kita ringkas ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang yang mau dicabut nyawanya. Orang yang dicabut nyawanya itu posisinya hanya sebagai alat penjelas saja ya. Dia baru dibicarakan sebagai eksistensi itu di ayat ke-88. Adapun jika dia, nah maksudnya dia itu orang yang dicabut nyawanya tadi. Ya. Ini dikasih dalam kurung orang yang mati ya. Termasuk orang yang didekatkan, nah, maksudnya didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga kenikmatan. Ya, ini kalimat jika ya. Maka, nah, kemarin kan kita sudah bahas ini, makanya kajian-kajianku itu saling terkait ya, nggak sulit kalau aku, kadang-kadang aku juga malas memberikan tanggapan karena kalian berkomentar karena kalian tidak melihat secara runut setiap kajian karena itu saling terkait. Karena kalau saling terkait semua diikuti, pertanyaan-pertanyaan kalian yang itu sebetulnya tidak muncul. Kadang-kadang muncul pertanyaan yang karena dia tidak mengikuti secara keseluruhan. Jadi aku juga malas menjelaskan. Guiding yang aku berikan tidak diikuti kok. Aku terus mau menjelaskan pertanyaannya kan jadi muter-muter gak karuan gitu ya. Karena kalau dia ikuti pertanyaan kajianku secara menyeluruh, dia nggak akan bertanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, request-request yang tidak aku jawab, ya bisa jadi seperti itu. Karena kalau sebetulnya kalau kamu mengikuti secara keseluruhan, ya pertanyaanmu itu sudah terjawab gitu loh maksudku. Jadi ngapain juga aku menjelaskan, gitu ya. Oke, nah seperti ini ya. Kan aku kemarin sudah jelaskan, jika maka bangsa Israel itu menjadi bangsa yang superior ya. Superior ya, yang lebih dari bangsa-bangsa lain itu Al-Quran menggaransi seperti itu ada syaratnya, jika maka gitu loh ya. Jadi bukan ujuk-ujuk terus superior terus, enggak ya. Itu di tajuk nanti sore lah ya yang akan kita masuki dalam edisi tamatnya ya. Di sini juga begitu, jika maka ya. Jadi jika maka itu kalimat terkait loh ya, harus dipahami secara keseluruhan, tidak bisa jikanya saja atau makanya saja ya. Lihat ini yang ke-88 surat
tetap di 56 ya, ayatnya 88. Adapun jika dia, maksudnya yang dicabut nyawanya itu. Nah, di sini baru yang dicabut nyawanya itu dimunculkan sebagai eksistensi ya. Adapun jika dia, Depak menjelaskannya orang yang mati ya. Aku orang yang dicabut nyawanya ya, samalah itu ya. Termasuk orang yang didekatkan kepada Allah maksudnya, maka jika maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Ya. Berikutnya di surat 90, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, nah ini ada diksi baru lagi, golongan kanan. Nanti ketika aku menjelaskan tentang apa itu kemarin tuh milkul yamin ya, itu nanti akan keluar ini bagaimana cara memahami kanan ya. Kanan itu tidak bisa dipahami secara geografis doang. Oh, dia tangan kanan dari penguasa sini loh, hati-hati loh. Nah, itu apakah dia terus tangan kanannya ya, hati-hati. Nah, nanti itu ada milkul yamin itu. Lo coba lo cari lo di mana ya? Yang ini coba, yang ini. Iya itu coba Bapak lihat sini. Nanti kalian akan mengalami itu ketika aku menjelaskan milkul yamin itu. Jadi milkul yamin itu nanti ada penjelasan tentang kanan dan kiri, ya. Ya, tentang kanan dan kiri, ya. Makanya hati-hati, ini mumpung sudah ada. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, terus jangan kamu bayangkan secara geografis ini kanan ini kiri, nggak gitu. Itu kan pemahaman yang kacau ya. Pernah pada satu saat, tapi ya aku kasih senyum saja. Ya, ada dari apologet Kristen itu bilang bahwa Allahnya orang Islam itu Allah yang cacat. Cacat itu apa sih bahasa? Apa loh? Infal apa? Kecacatan fisik itu apa? Kan ada istilahnya. Desfabel atau apa gitu. Defabel gitu ya. Ini Allahnya orang Islam itu defabel gitu, cacat secara fisik gitu. Dia menukil hadis bahwa dua tangan kanan Allah gitu ya. Terus dia gambar gitu ya. Dia gambar terus Allah itu tangannya dua di kanan semua gitu. Ini loh Allahmu itu cacat fisik gitu. Ya, seperti apa yang diajarkan dalam agama kita ya. Kalau kita ketemu dengan orang goblok itu ada beberapa pilihan. Pertama kita diem ya. Tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan orang goblok itu sebuah jawaban. Sama seperti ini ya. Karena dia goblok ya. Dia memahami kanan itu sebatas biografis dan lalu dia gambarkan. Dalam perspektif Islam itu Allah tidak bisa digambarkan. Kalau bagi dia Allahnya digambar-gambar, ditempel-tempel di dinding-dinding, ya itu urusan dia, hak dia juga. Kok dia bawa ke perspektif Islam? Islam itu tidak pernah menggambarkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perspektif Islam, kalau sudah berbicara tentang Allah itu tidak berbicara physically. Terus dia gambar kanan itu, terus geografis tangannya kanan semua. Itu kan gobloknya dia. Masalah dia punya Tuhan mau digambar-gambar tuh hak dia, ya terserah saja. Ya. Jadi ada 3 pilihan kalau kita berhadapan dengan orang goblok begitu, nggak usah dijawab, maka itu juga sudah sebuah jawaban. Atau kasih senyum. Ya. Yang ketiga, atau kasih pertanyaan balik, gitu ya. Kasih pertanyaan balik, ya. Terserah kamu mau pilih yang mana, atau didiemin saja, atau kasih senyum, atau kasih pertanyaan balik, gitu. Ya. Terserah mau pilih yang mana. Jadi itu ya, kerangka berpikir yang physically ketika kita sudah berbicara tentang sesuatu yang non fisik itu akan menjebak kita dalam kesalahan berpikir. Makanya ketika aku ditanya bahwa mana saksi orang Islam itu, apakah benar bersaksi, itu kan saksi palsu. Kapan ketemu Allah, kapan melihat Allah? Karena mereka perspektifnya terbiasa menarik
yang transenden itu menjadi physically yang imanen. Itu kesalahannya. Tidak bisa. Orang yang pernah melihat Allah aja tidak ada kok. Itu sejak perjanjian lama dikatakan begitu. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 8 ayat 1 itu. Itu Yesus sendiri yang mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah. Terus dia ngotot. Dia seolah-olah pernah melihat Allah, bahwa Allah itu bisa dilihat. Gitu ngaku Kristen gitu. Yang Kristen itu secara linguistik itu kan pengikut Kristus. Tapi omongan yang orang dia ikuti, dia bantah. Itu otaknya itu kan otak miring gitu kalau begitu. Ya. Makanya kalau yang bodoh-bodoh begitu, sudahlah, biarin aja. Biarin dia mau menggonggong juga, kita tidak kasih bayaran dia kan. Juga kalau nggak ada dia juga kurang rame kan. Ya biarin aja gitu. Ya, datangnya tidak menggenapi, perginya juga tidak mengurangi. Ya, biasa-biasa saja gitu. Ya. Biasa-biasa saja. Oke, kembali tentang tangan kanan ya. Di sini berbicara tangan kanan itu bisa menunjukkan baik, bisa menunjukkan kekuatan atau kekuasaan ya. Nah, kalau yang tentang Allah itu yang dua tangan kanan Allah itu menunjukkan kekuasaan, bahwa Allah itu powerful. Seperti tadi, oh jangan main sama dia loh. Kenapa? Dia itu tangan kanannya bos gitu. Atau kenapa kamu kemarin tidak masuk kerja? Iya, saya dapat peringatan sudah beberapa hari mangkir, kemarin aku dipanggil bos. Tenang, gini saja. Kamu dekati, minta tolong sama si Paijo misalkan. Kenapa? Paijo itu kan tangan kanannya bos. Nanti dia bisa menyampaikan keluh kesahmu kepada bos, nanti bos bisa kasih kamu kebijaksanaan lah. Nah, kan jadi artinya apa? Sosok itu tidak bisa langsung menemui bosnya ya. Maka dia menggunakan tangan kanannya bos, orang yang dipercaya sama bos. Tambah lagi. Tangan kanan tuh bisa juga orang yang dipercaya. Jadi tergantung narasinya. Diksi itu kan harus dilihat juga antara teks dan konteks. Jadi polisemi dia, kanan tuh bisa polisemi, bisa geografis. Ya letternya memang kanan tuh geografis, lawannya kiri. Tapi dalam makna berikutnya dia bisa kekuasaan, bisa kepercayaan, ya seperti itu. Jadi lihat, nah, di sini ya bisa kemuliaan. Di sini adalah maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Itu rangkaian dari surat yang ke-88. Adapun jika dia orang-orang yang mati itu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah ya, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Oke, itu selesai di situ ya. 90. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, otak lu jangan langsung seperti mereka, langsung kanan itu kamu anggap ini kanan, ini kiri, bukan begitu. Golongan kanan tuh golongan yang baik, yang bagus, yang mulia, gitu loh. Begitu juga nanti ketika kita mengkaji tentang milkul yamin. Jadi kesalahan memahami ayat di surat apa itu nanti akan kita baca ya, tentang hubungan antara budak dan tuan. Ya, itu karena tidak ada yang menjelaskan tentang milkul yaminnya itu. Ya, tidak ada. Aku baca jawaban-jawaban dari yang ada di apa namanya itu, di Mbah Google, tambah ngawur-ngawur. Ya goblok, nggak bisa menjelaskan, tambah ngawur-ngawur. Lah kalau orang Islamnya aja jawabnya ngawur, bagaimana bisa memberikan jawaban kepada orang-orang kafir yang bertanya? Jadi seolah-olah begitu punya budak langsung iso mbok tumpai, goblok. Islam itu melarang zina. Sebuah hubungan suami istri itu harus lewat pintu nikah. Cuman karena nggak tahu apa itu tangan kanan, jadi kan kacau. Itu nanti kita bahas. Ini supaya kalian cerdas-cerdas semua. Nggak ada. Dalam Islam setiap hubungan suami istri harus lewat pintu nikah. Gitu loh. Itu makanya aku bilang hati-hati kalau lihat Mbah Google itu. Kadang-kadang orang, Mbah Google itu kan orang yang ngisi. Ya. Kalau yang ngisi orang itu ternyata mencrek, ya salah jadinya. Menjelaskan milkul yamin ora iso tambah ngawur. Ya. Oke, itu nanti itu juga
request lama ya, tapi sudah aku janjikan insya Allah Senin akan kita kaji ya. Kalau nanti kita menuntaskan tentang Habib yang sekarang lagi terjadi polemik antar Habib itu loh ya. Dan hati-hati ya. Banyak orang yang tidak suka apabila anak bangsa ini bersatu ya dalam sebuah persaudaraan kebangsaan ya, sehingga ada upaya-upaya adu domba, itu kalian harus hati-hati ya. Makanya kita harus mengingatkan dan jangan lupa, semoga Allah memberikan kekuatan kita bukan bangsa yang bisa diacak-acak, diadu domba ya. Soal beda-beda enggak ada masalah ya. Islam juga menyayangi yang minoritas ya. Jadi seperti kata siapa itu Pak? Itu yang mengatakan itu justru Pak Yohanes apa? Yohanes apa itu nama baptisnya Pak Yohanes, dia dari militer juga ya. Tapi udah pensiun, bagus tuh kata-katanya. Jadi yang mayoritas menyayangi yang minoritas menghormati yang mayoritas. Jadi saudara. Gitu loh. Jadi mayoritas dan minoritas itu hanya untuk pernyataan saja, tapi aktualisasi dalam kebangsaan kita sebagai anak bangsa, kita bersaudara. Makanya kan setiap diskusi-diskusi teologis itu harus kita bawa ke dalam ranah akademis supaya tidak terjadi kesinggungan di antara kita, supaya persaudaraan kita sebagai anak bangsa itu tetap terwujud. Gitu. Makanya aku selalu menghindari hal-hal yang hanya mencerca, mencela. Aduh, bukan level kita itu ya, buang saja itu. Kalau ada yang begitu sudah abaikan saja ya. Tapi kalau kamu mau jawab seperti yang tadi, 3 tadi itu, apa mau kamu diamkan, apa mau kamu kasih senyum, apa kamu mau kasih pertanyaan, silakan saja. Ya, bukan level kita yang begitu-begitu, bikin malu aja itu ya. Itu ya anak yang baru bisa pakai celana itu, ya. Itu yang diskusinya seperti itu, tidak. Jadi kita tidak berbicara menang kalah, yang kita bicarakan adalah benar salah gitu. Jadi aku ingin kalian itu setelah lewat education di kajian channelnya Gus seperti ini ya, kalian menjadi sesuatu yang excellent gitu loh ya. Excellent itu bagaimana? Parameter kita bukan lagi menang kalah. Biarin saja kita disebut menang, disebut kalah, nggak ada urusan. Karena target kita adalah benar salah. Diskusi kita tuh diskusi benar salah. Jadi kalau kita nggak terima, sampaikan dengan yang baik. Kok saya punya pemikiran seperti ini. Kalau setuju, sampaikan saya punya seperti itu kan, bagus-bagus itu. Jadi nanti di channel itu, di channel kita itu di konteks ruang apa namanya itu, komentar itu akan kalau ada pihak lain yang membaca, dia bisa mengklasifikasi. Oh, ini power Islam ini orangnya santun, tertata, terdidik, teredukasi, ya, mulutnya terjaga. Oh, ini yang kafir-kafir ini anjing-anjing ini. Nah, itu nanti terbaca. Itu salah satu tujuan kenapa aku tidak menghapus komen-komen walaupun itu komen-komen dari seekor anjing, supaya nanti publik tahu. Gitu. Makanya aku sampaikan ke kalian. Ayo kita bicarakan ini secara akademis ya. Kalaupun ada anjing-anjing, ya sudahlah. Datangnya tidak menggenapi, perginya tidak mengurangi. Dan kita tidak bayar dia kan, masuk ke sini, mau dia sendiri, ya silakan saja menggonggong gitu ya. Oke. Kembali ke surat 56 ayat yang 80. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maksudnya golongan yang baik. Ya. Jadi kanan di sini artinya bisa baik. Kalau di sini dia baik ya, nanti bisa kekuasaan, bisa kepercayaan, ya tergantung narasinya. Dan golongan kanan, ingat catat dalam otakmu, Senin akan kita bicarakan kanan. Nanti kita di Milkul Yamin itu berbicara tentang kanan yang itu tidak dikupas tuntas di terjemahan tafsir itu, sehingga kacau. Kalau kalian hanya berdasarkan terjemahan itu tanpa masuk ke original teksnya, kacau. Makanya terima kasih untuk saudara kita yang dari Malang itu ya, yang dia mengutip tentang, karena dia ditanya sama teman Kristennya tentang, oh ini budak-budak dalam Islam, langsung ditumpahi aja kira-kira gitu ya. Dia balas dengan ayat dari Perjanjian Lama dan diam 1000 bahasa si kafir itu. Anjing itu tidak menggonggong lagi. Nah kalau dia mau jadi manusia, seharusnya dia kan mempelajari itu. Oh ternyata begitu ya. Ternyata di Perjanjian Lama juga begitu terjemahannya ya.
Itu. Ini kita berterima kasih nih untuk teman yang dari kotaku ya. Dulu kan Malang Batu itu sebelum terpisah itu satu. Ya, tapi ketika pemekaran daerah Batu berdiri sendiri. Itu kita terima kasih untuk Mas ya. Namanya cewek tapi Mas itu. Dan setelah dikasih ayat Bible dari perjanjian lama tentang Musa, tentang bagaimana pembantunya, diem. Coba kalau dia punya otak, dia memang berubah dari anjing menjadi manusia. Dia kan terima itu kebenaran. Oh, ternyata begitu ya. Tapi enggak, anjing itu cari ke hal-hal yang lain. Ya anjing, namanya juga anjing. Makanya kan dikasih tahu enggak dikasih tahu ya. Ya melet gitu saja. Ya. Dan terjemahan Bible itu pun tentang hubungan antara Tuhan budak juga ada masalah di konteks terjemahannya. Cuman kan kalau Bible kita mau merujuk ke original teksnya gimana? Bahasa Ibraninya dia bilang gimana? Kan agak repot. Makanya alhamdulillah ada Al-Quran. Al-Quran sekalipun kalau kalian hanya bermodalkan terjemahan ketika menjelaskan hubungan budak dan tuan, seolah-olah tuan itu kalau sudah punya budak perempuan dan dia mau, dia langsung embat aja tanpa nikah. Karena terjemahan-terjemahannya banyak yang kacau gitu. Ya, oke. Ingat, hari Senin kita akan berbicara tentang kanan, karena inti dari permasalahannya tidak dipahami secara benar tentang kanan pada konteks yang akan kita bicarakan besok ya. Oke. Lanjut yang 91. Maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Ya, kembali lagi kanan ya. Ini sebetulnya pertanyaan sudah terjawab ya tentang kamu ya, tapi ini kita tuntaskan ke berikutnya lah ya, supaya satu tarikan napas. Dan tadi kan yang tentang yang kanan. Sekarang ini yang 92. Dan jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat. Nah, berarti kebalikan kanan ya. Yang sesat ya. Jika ya dia sesat, maka dia mendapatkan hidangan air yang mendidih. Ya. Dia mendapatkan hidangan air yang mendidih ya. Dan dibakar di dalam nar. Sesungguhnya ini yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Robmu yang maha agung, maha besar. Oke, alhamdulillah sudah tuntas aku jelaskan seperti itu ya. Kalau memang masih kurang jelas saja, silahkan ditanyakan, tapi menurutku sudah cukup jelas kok ya, sudah mudah dipahami. Kan intinya kan yang ditanyakan kamunya itu siapa, maka aku bilang kamu itu adalah orang yang sedang diajak dialog dengan Allah supaya dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah mengandung nilai-nilai kemuliaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kamu itu diberi rezeki, justru kamu itu membanggakan kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah. Yang berikutnya, Allah tantang nih, kalau memang kamu tidak dikuasai, coba nyawa itu kembalikan. Nah, ternyata kan tidak bisa begitu ya. Jadi bukan kamu itu tertuju kepada orang yang sedang dicabut nyawanya, bukan ya. Karena orang yang dicabut nyawanya itu nanti dijelaskan baru di ayat ke-88. Oke, alhamdulillah sudah sampai kita di ujung obrolan pagi kita ya. Oh iya, handphonenya bapak yang itu ada sebuah berita duka ya. Yang itu ya dari saudari kita ya. Sebentar ngomong, aku ingat. Ini power kita, ini power setia, beliaunya power setia ya. Jadi gini, ada asalnya dari sebentar ya, dari daerah mana ini, Tangerang ya, dari Tangerang atas nama almarhum Bapak Yusuf Wibiksana ya. Jadi kan ceritanya begini, ini ada semoga ada viewer kita yang memberikan memberikan sholawat dukungan terhadap channel dakwah ini via infak dakwah ya. Ketika berinfak dakwah itu aku ucapkan terima kasih
Lalu aku menyebut nama Bapak Yusuf Wibiksana karena memang transfernya itu kan ada laporan itu atas nama kiriman dari Bapak Yusuf Wibiksana transfer bank. Kalau kita mentransfer ya bank di apa namanya itu kertasnya itu siapa namanya itu kan ada kertas itu ya itu kan kalau di foto ya dikirimkan fotonya ke aku kan aku bisa lihat ini dari siapa. Itu dari Bapak Yusuf Wibiksana. Lalu aku ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Wibiksana ya, ternyata dijelaskan oleh ibunya ya bahwa itu rekening suami saya. Suami saya sudah pulang ke Rahmatullah tanggal 29 Juni 21. Almarhum penyimak setia Omah Ngaji. Maksudnya Omah Ngaji Ojo Gelo ini, channel YouTube ini ya. Jadi sudah dua saudara kita yang telah dipanggil Allah ya. Yang pertama dulu waktu musim-musimnya wabah dulu itu ibunya dari saudara kita Giovanni yang rencananya mau berangkat ke Jepang itu ya. Dan Giovanni itu tahu channel ini justru lewat ibunya. Jadi ibunya penyimak setia juga di channel ini dan telah berpulang ya. Dan berikutnya sekarang adalah saudara kita Bapak siapa tadi ini Yusuf Wibiksana telah berpulang ya. Maka untuk itu mari kita doakan semoga almarhumah yang ada di Telungagung dan almarhum yang ada di mana tadi Tangerang ya. Ada di sebentar. Ada di Tangerang betul ya. Tetap dalam tidur panjangnya selalu dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung ya, karena beliau adalah orang-orang baik ya. Jadi orang-orang yang suka menuntut ilmu, terutama ilmu agama itu adalah tercatat sebagai orang-orang yang baik karena agama itu tidak bisa diperoleh tanpa education ya. Ya, semoga itu juga kan aku sudah jelaskan, tentukan posisi kematianmu. Ya, beliau adalah penggemar setia channel ini ya. Semoga itu menjadi salah satu ya di samping amal-amal baik beliau yang lainnya menjadi jalan menghantarkan beliaunya dalam tidur panjangnya tetap dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kita doakan bersama ya semoga beliau selalu dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena berdua iya karena dolin amin. Oke, itu saudara kita yang telah berpulang ya. Makanya aku ingatkan waktu itu terus berlalu ya. Kemarin dan lusa itu dua saudara kita dipanggil. Kita tinggal tunggu giliran kapan saja. Ya mumpung masih ada waktu ini ya. Kalau kata Ebit kan begitu lagunya. Mumpung masih ada waktu. Siapkan posisi kematian kita itu di posisi mana. Ketika kita ada dalam posisi yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Atau kita ada dalam posisi yang membunuh Kanjeng Nabi. Ya. Karena bagaimana posisi kematianmu itu nanti akan menentukan tempatmu di akhirat. Oke. Itu kajian kita pagi ini. Bagi saudara-saudaraku yang mau berakhir pekan ya, aku ingatkan kembali jangan lupa ketika masuk waktu sholat biasanya duhur dan asar singgahlah sejenak ya, tegakkan sholat, nanti silahkan dilanjut jalan-jalannya. Untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang meskipun weekend tetap mencari rezeki, semoga mendapat rezeki yang barokah ya, yang itu ada dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung. Itu yang bisa aku sampaikan penjelasan tentang yang ditanyakan oleh saudara kita, semoga bisa dipahami. Kalaupun belum ya silakan ditanyakan ya. Tapi menurutku sudah lah ya, sudah jelas kok. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.